Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Untuk praktek kali ini yang saya butuhkan adalah yang pertama lampu senter ini ya, satu, kemudian fitting lampu senter ini juga satu, kemudian dua batang kabel yang kira-kira ukurannya 20 cm, kemudian satu lagi adalah baterai ini adalah baterai ukuran yang besar ya. Nah, kemudian sekalian kita mengetahui bahwa di baterai itu terdapat dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Mana yang kutub positif dan mana yang kutub negatif? Kutub positif adalah yang ini. Kalau bisa kita lihat di sini ada semacam pentolan ya. Kemudian ini adalah kutub negatif, rata ya, tidak ada benjolan, rata. Jadi yang positif ada benjolan, kemudian yang negatif tidak ada benjolan, rata ya. Kemudian rangkaian listrik itu nanti akan mengalirkan arus listrik. Jadi arus listrik itu mengalir dari mana? Nah, arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Tetapi harus ada rangkaiannya berupa kabel. Tidak bisa dari sini kemudian ke sini, nggak bisa. Ya, jadi dia harus keluar ya, kemudian ke sini. Jadi harus ada rangkaian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Saya akan merangkai dulu. Jadi merangkainya harus benar-benar rapi, karena nanti kalau sampai tidak rapi atau kabelnya menyentuh di tempat yang tidak seharusnya, dia akan terjadi korsleting dan akhirnya tidak menyala. Nah, setelah kita rangkai seperti ini, selanjutnya kita pasang bola lampu. Nah, ini sudah bisa kita gunakan untuk mempraktikkan bagaimana rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Jadi kita taruh ini di kutub positif, salah satu ujung ya, salah satu ujung kita taruh di kutub positif, kemudian salah satu ujung nanti kita akan taruh di negatif. Nah, dalam keadaan seperti ini merupakan rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik terbuka itu tidak ada arus listrik yang mengalir di dalamnya, sehingga komponen listrik yang sudah dirangkai ini tidak ada fungsinya ya. Jadi lampu yang seharusnya bisa menyala tidak menyala, kemudian sumber listrik juga tidak berguna. Nah, selanjutnya bagaimana supaya menjadi rangkaian listrik tertutup? Nah, jadi yang rangkaiannya sudah kita rangkai ini, ujung yang satu kita taruh di kutub positif, kemudian ujung yang satunya lagi kita taruh di kutub negatif. Apa yang akan terjadi? Nah, pada rangkaian terbuka lampu mati ya, lampunya padam. Tapi pada rangkaian tertutup lampunya bagaimana? Lampunya akan menyala. Nah, lampunya akan menyala ya. Kemudian kalau dibuka lagi juga akan mati. Jadi ini adalah rangkaian terbuka, kemudian ini adalah rangkaian tertutup. Kesimpulannya adalah kalau rangkaian lampu itu adalah merupakan rangkaian lampu terbuka, maka komponen listrik yang ada dalam rangkaian ini tidak berfungsi ya. Kalau lampu dia tidak akan menyala, kalau kipas ya tidak akan berputar, tidak akan bergerak.
Kemudian kalau ini adalah merupakan rangkaian listrik tertutup, nah dia akan menyala, jadi komponen listriknya akan berfungsi. Nah, itu saja penjelasannya. Jadi rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup itu, kalau rangkaian listrik terbuka lampunya mati, kemudian kalau rangkaian listrik tertutup lampunya akan hidup. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat membantu anak-anak dalam praktek IPA. Terima kasih. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.